أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين مسبب الأسباب الرحمن الرحيم رحم المؤمنين ومنزل الكتاب مالك يوم الدين ملكه لا يولى وهو السريع الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang mulia ini kita kembali diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir melaksanakan rangkaian ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita awali dengan qiyamul lail di rumah masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan dari rumah menuju musalla taqwa ini. Tujuan taqwa Al-Huda, musalla Al-Huda ini dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah min sya'airillah, dalam rangka menyebarluaskan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada hakikatnya salat berjamaah dimanapun bisa kita laksanakan, di masjid, di mushola yang ada di dekat dengan rumah kita. Namun tujuan dari perjalanan safari subuh ini adalah untuk membangkitkan gairah dan semangat untuk umat Islam untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Ini dia. Ini mudah-mudahan hadirnya jamaah safari subuh di setiap pagi memberikan motivasi kepada umat Islam yang jauh saja bisa berangkat, kenapa yang dekat tidak bisa hadir? Ini dia. Jamaah yang dimuliakan Allah, berselawat tentunya buat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip ayat yang baru saja dibacakan oleh qori kita tadi, Ustaz Sucipto. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an beberapa kali menggandeng antara perintah sholat dan perintah zakat itu. Berbeda halnya dengan perintah-perintah yang lain. Contoh perintah puasa. Perintah puasa itu Allah nukilkan, Allah cantumkan dalam surah Al-Baqarah 183. Satu ayat, satu perintah. Namun berbeda dengan perintah sholat maupun perintah zakat ataupun perintah sedekah. Di satu ayat terdapat dua perintah, aqimis shalah wa atuz zakah misalnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, demikian juga Allah menggandingkan perintah salat dengan perintah menafkahkan harta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan yang ingin disampaikan kepada kita adalah
bahwa sesungguhnya yang namanya hidup itu tidak hanya sebatas hablum minallah. Tak hanya sebatas hablum minallah. Sebelum kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Ya. Bahkan kalau kita, boleh saya menyampaikan, dan itulah dia simbol filosofi perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beberapa waktu yang lalu, tatkala saya baru selesai menyampaikan tausiah Isra Mi'raj beberapa tahun yang lalu di Masjid Raja Haji Abdul Ghani, tersalah saya, di Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun. Saya dapat pertanyaan, Ustadz, perjalanan Isra, ini bukan bicara masalah Isra Mi'raj, hanya sekedar menukilkan, mereview. Ustadz, perjalanan Isra Mi'raj itu kan tujuannya jemput sholat, Ustadz. Iya, SMS. Nah, kalau menjemput sholat, kenapa harus dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langsung Sidratul Muntaha? Kenapa harus transit dulu? Kalau mau jemput sholat, kenapa tidak Masjidil Haram ila Sidratul Muntaha? Kan tak buang-buang waktu, Ustadz. Oh, kalau gitu ya. Saya jawab, kalau demikian adanya, tidak adalah surah Bani Israel ayat 1. Ustadz, saya nak mau jawaban seperti itu. Saya mau jawaban yang masuk akal. Kebetulan yang bertanya itu mahasiswa pasca sarjana UIN Susukawa Pekanbaru. Saya di Karimun, dia di Pekanbaru. Dia bertanya lewat WhatsApp. Kalau Anda ingin jawaban yang benar, yang dapat saya berikan jawaban, telepon. Dia telepon. Kebetulan sekali telepon, di ujung telepon suaranya perempuan, Bang Ajula. Yang namanya perempuan lah pula kan. Ingin saya sampaikan, Allah ingin memberikan pesan kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu simbol perjalanan Isra Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu simbol hablum minan nas. Kata Allah, sebelum engkau Muhammad perbaiki hubungan engkau dengan aku hablum minallah, perbaiki dulu hablum minan nasmu. Berapa banyak di antara kita mampu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tak mampu memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ini dia. Salat rajin kita, tahajud rajin kita, apalagi duha rajin kita, semuanya rajin. Yang namanya hablum minallah itu kita mampu perbaiki, tapi tatkala bicara hablum minan nas, nah ini dia soalannya. Oleh karena itu kata Allah, Ustadz Said, Ustadz Cinto, Ustadz yang lain, sebelum Anda perbaiki hubungan engkau dengan aku, hablum minallah, perbaiki dulu hablum minan nas. Karena hidup itu tidak hanya sebatas hablum minallah, harus ada hablum minan nas. Nah, untuk memperbaiki hablum minallah mudah, sangat mudah kalau mau. Kadang-kadang tak maunya aja. Perbaiki hubungan dengan Allah itu laksanakan perintah salat, insyaallah. Kenapa? Karena as-salatu mi'rajul mu'minin. Tatkala salat kita bermuwajahah, tatkala salat kita berinteraksi, tatkala salat kita bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Oleh karena itu orang yang sedang salat itu pada hakikatnya dia sedang menyampaikan, mengajukan proposal kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau proposal kehidupan kita hari ini belum disetujui oleh Allah, perbaiki salat. Karena dalam salat itu ada proposal kehidupan. Mana proposal kehidupan kita? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu proposal. 8 proposal kehidupan yang Allah letakkan dalam sholat itu. Tapi kalau sholat kita ogah-ogahan, jarang, tak pernah sama sekali, jangan pernah berharap proposal kehidupan kita. Kita barangkali pernah mengajukan proposal. Ada proposal kita yang disetujui bupati, gubernur, ada yang tidak. Yang disetujui itu orang yang selalu bersilaturahmi. Dan orang yang disetujui itu tawassulnya jelas.
Kita kan tak kenal tuh dengan Pak Bupati. Kita gunakan timnya, orang dekatnya. Dan orang timnya itulah yang disebut dengan tawasul dalam Islam. Saya tak kenal Kang Bahar Arjuna misalnya. Kalau sekarang saya minta bantu sama dia, saya cari siapa yang paling kenal dengan Bahar Arjuna. Tolong sampaikan Bahar Arjuna, saya minta bantuan. Kalau saya langsung, dia nanya, ente siapa? Oleh karena itu dalam Islam ada yang disebut dengan tawassul. Kita tak mampu dan kita tidak bisa. Kenapa? Karena jiwa kita kotor. Makanya kita butuh yang namanya tawassul dalam Islam untuk dekat dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah. Nah, bagaimana dengan proses perbaikan hubungan kita dengan manusia? Insya Allah Isra kita hari ini 629. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tatkala manusia hamba Allah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala mendekati sakaratul maut. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tatkala Allah Subhanahu wa taala, tatkala manusia minta, ya Allah, bukan itu ayat. Tatkala manusia minta kepada Allah, ya Allah tangguhkan kematianku. Rasa-rasanya kita ini kalau diberikan waktu tangguh mati, minta tangguh mati. Tapi tidak dapat tangguh. Kita minta tangguh kematian kita. Kenapa? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Karena kami nak bersedekah. Ibnul Qayyim Al-Jauzi memberikan nukilan sedikit. Kenapa sedekah? Kenapa bukan puasa? Kenapa bukan zakat? Kenapa bukan sholat? Karena yang namanya harta, pertanggungjawabannya sangat berat. Harta mampu membawa manusia masuk ke dalam jannah Allah lebih dulu daripada Pak Kiai, daripada ustadz ustazah, daripada haji dan hajjah, daripada orang-orang yang jihad fisabilillah. Jadi orang yang mampu mensedekahkan hartanya di jalan Allah mendapatkan jaminan masuk surga duluan. Ini ada riwayatnya. Ada 4 golongan berdiri di pintu surga, pingin masuk surga duluan. Golongan pertama orang yang jihad. Malaikat nanya, ente mau kemana? Masuk surga duluan. Kenapa mau masuk duluan? Kami dulu pernah jihad bersama Rasulullah. Kata siapa? Kata ustaz, kata guru kami. Guru kamu ada di belakang. Minggir. Maju. Guru Kiai tadi, Pak Kiai mau kemana? Mau masuk surga duluan. Kata siapa? Kata guru. Kelompok yang kedua tadi haji dan hajah. Gurumu ada di belakang. Haji hajah minggir. Kelompok ketiga maju lagi. Para ustadz yang katanya tahu segala-galanya. Pertanyaannya beda. Bukan tahu. Pak Kiai, Pak Ustadz mau kemana? Masuk surga duluan. Malaikat bertanya. Itu musalla al-huda itu. Musalla al-huda itu yang bangun rumah nazirnya siapa? Wah, kesana Pak Ustadz yang dibikinnya. Itu panti asuhan anak yatim. Yang nyantuni siapa? Orang kaya kampung kami. Kalau begitu, kalian tak berhak masuk surga duluan. Karena apa? Mereka ada di belakang. Lencong masuk duluan surga. Jadi Allah akan memberikan kesempatan bagi orang yang punya harta masuk surga duluan. Dan dengan harta juga kita masuk neraka duluan. Jadi kalau kita tak mampu menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Karena harta itu titipan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Banyak dalam ayat Al-Quran itu Allah memberikan peringatan. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Banyak motivasi bagi kita. Allah akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Tidak di dunia, di akhirat. Karena apa? Karena kalau di dunia kita tak sanggup. Misal Ustaz Ali barangkali sedekah 1 kotak aqua. Itu kalau logika Al-Quran 1 kotak aqua dibalas 700 kotak. Kalau seandainya 1 kotak aqua itu dibalas 700 kotak turun dari langit, kira-kira nyahuk mati atau tidak? Mati.
kita sedekahkan 1 sak semen, Allah balas 700 sak semen. Kira-kira di mana mau kita letak? Ditimbang kita, mati kita. Jadi kalau seandainya sedekah kita hari ini tidak dibalas Allah kontan, cash di dunia, jangan pernah kecewa. Allah akan balas di akhirat. Karena kalau Allah balas di dunia, kita tak sanggup. Kita sedekah barangkali 1 galon, 1 drum air, barangkali orang kesusahan air, kita sedekahkan 1 drum air yang 1000 liter. Kita berharap balasan di dunia. Allah kirim 700 galon air. Kira-kira kelelep tak kita? Kelelep, mati. Oleh karena itu ada kalanya Allah bayar kontan di dunia, tapi ada kalanya Allah balas di akhirat. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang rajin bersedekah nantinya kuburnya akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah lewat pintu mana saja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali sedikit motivasi dan mutiara hikmah kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan keberkahan yang kita miliki, harta yang kita miliki akan mengantarkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah. Karena yang namanya berkah bukan dalam jumlah, tidak diukur dalam jumlah. Berkah tidak dihitung dari jumlah. Kalau kita mau lihat berkah, nanti pulang ke rumah ambil parang cari batang pisang, potong, insya Allah sebelum dia berbuah dia pasti akan tumbuh lagi. Itulah dia yang namanya berkah. Dia akan terus tumbuh, dia akan terus tumbuh, akan terus tumbuh. Jadi yang namanya berkah itu tidak selamanya dalam bentuk jumlah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu